Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah shalawat burdan Rasul atas yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya diwalah sehingga kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersalawat dengan salawat burdah dan juga Rafiqul Atas di setiap malam Jumat. Iringi dengan salawat serta salam semoga selimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mengikuti langkah beliau serta dicintai dan mencintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sholawat burdah dan Rafiqul Atas yang memuliakan, pada malam hari ini kita sudah berada pada tanggal atau hidup kelima ya, bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini kita sudah hafal seberataan, tahu seberataan bahwa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini atas permintaan Haji Taufik ya, ulun diminta mengesahkan ya, terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj ini yang menurut ulun itu ada lima ya. Yang pertama itu kalau menurut Al-Quran ringkas saja ya kah, linuriyahu min ayatina. Terjadinya Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ya, kalau kita baca, kenapa kepanjangan ya? Subhanalladzi asra. Jadi linuriyahu min ayatina. Artinya supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, ujar Allah Subhanahu wa taala. Itu latar belakang yang pertama. Allah ingin melihatkan, menampakkan kebesaran sirin ya kan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini mengarungi alam semesta ya, dari bumi, dari antar negara tuh ya kah, mulai Makkah menuju Palestina sana ya kan, naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke tujuh, sampai terus ya kan menjelajah antariksa ya kan, bahasa kerennya. Jadi dunia ini sangat kecil, halus benar ya kan. Nah, seperti cincin
yang dilepas di gurun Sahara, ya harus benar semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakangnya terjadi Isra Mi'raj, ya lida'watis sama, karena permohonan atau doa langit. Langit nih berdoa dengan Allah supaya Nabi kita ini diangkat ke atas. Kenapa sebabnya? Ya menurut di kitab Durratun Nasihin itu terjadi bahasa sombongan antara langit dan bumi. Ya, langit dan bumi nih bahasa sombongan kita ya, baharakan lah kita ya kan. Nah, macam-macam ya kan, ujar langit. Di langit nih ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya, di bumi kan ada. Jadi bumi pulang kadang mau kalah juga di bumi ini, ujar bumi ada pohon, ada sungai, ada lautan. Wadah itu mana ada sungai? Ya, satu-satu. Terakhir, ya kan, bumi ini mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ujar bumi, di bumi ini ada makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ya kan. Yang lain-lain untuk kalah mudah-mudahan. Nah, lalu tadi yang melangit ya kan, kada kawal lagi bah melawan sudah pemungkas ya kan, ada lagi kawal muncul ya kan. Nabi kita itu kan makhluk paling mulia, paling sempurna. Nah lalu langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ulun mohon ya kan Nabi Muhammad tuh bawakan ke atas ya kan, supaya kami ini mulia juga. Ujar langit. Nah makanya dijadikan terjadilah Isra Mi'raj ya kan, Nabi kita ini diangkat ke langit sana ya kan, supaya kami itu mulia. Karena Nabi kita ini di mana aja sidin berada ya kan, tempat itu menjadi mulia. Nah itu yang kedua ya kan, latar belakang yang kedua. Kemudian latar belakang yang ketiga itu terjadinya Isra Mi'raj itu menghibur Nabi kita Muhammad SAW, karena pada saat itu tahun itu Nabi kita diuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalnya istri beliau yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Ya, istri yang paling dicintai sidin meninggal pada tahun itu. Siapa yang kada sedih? Ya. Nah, siapa yang merasa merasa ketika kematian bini tahu tuh ya kan? Amun kada pernah kada tahu lagi ya kan? Kada tahu. Nang merasa sudah kejadian tahu sedihnya kayak apa meninggal istri yang tercinta. Nah, tahu saman. Ya kalau jadi Nabi kita ini diuji pada tahun itu, meninggal istri Sidin Khadijah, paling Sidin cintai Siti Khadijah nih. Ya kan? Selama dengan Siti Khadijah, Sidin kada mau mendoakan Siti Khadijah tuh bangsa malaman ini Sidin kada ada lagi nang lain. Ya kan? Limbah Siti Khadijah meninggal, ya Sidin kawin dengan yang lain-lain tuh banyak istri Sidin sampai 11. Nah itu ya kan, jadi Siti Khadijah ini paling dicintai Sidin, istri Sidin yang paling dicintai. Meninggal pada tahun itu. Nah makanya tahun itu dinamai Amul Huzni, tahun duka cita. Dan bukan itu aja ya kan, pamanda beliau pun Abu Thalib yang membela Sidin, yang menjadi talang dada Sidin apabila diganggu kafir Quraisy, pada tahun itu pun meninggal dunia juga. Nah jadi dua orang backing Nabi ini pada tahun itu meninggal Nabi, lalu sedih bana Sidin ya kan, berduka gitu. Nah jadi Allah Subhanahu wa taala kada ingin melihat kekasihnya berlarut-larut dalam kesedihan. Ayo dihibur dia bawah baja jalanan ya kan, biar kita tuh refreshing ya kan, baja jalanan ya kan. Nah umroh kalah bawah ya. Nah
Jadi terhibur juga hati ya kan. Setidaknya kurang lah. Kada tapi memikirkan tadi yang kejadian tadi. Nah, itu bang tujuannya dia latar belakang Isra dan Mi'raj, menghibur Nabi kita. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terjadinya Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan pada saat itu. Ya kan? Ujian keimanan manusia. Iman manusia pada saat itu diuji. Percaya kada dengan kejadian Isra Mi'raj itu ya kan? Nah, kenapa? Karena pada zaman itu tuh jangankan pesawat terbang Apollo, mobil, sepeda tinjakin kada ada lagi. Nah, pada zaman itu kemana-mana orang pakai kuda, pakai unta. Jadi ujian keimanan ya kan. Siapa imannya nang pinaguan gaya pada percaya. Siapa imannya nang mantap percaya ya kan. Kejadian Isra Mi'raj itu karena di luar logika, di luar akal. Kada mungkin kalau menurut logika. Kada mungkin. Ini menurut logika ya kan. Kada mungkin. Kenapa? Pesawat kada ada lagi saat itu ya kan. Mungkin kita wayah ini semua kan sudah melihat pesawat, oh mungkin aja orang sudah mendarat di bulan ya kan. Mungkin aja kalau bahari itu ya kan pesawat aja kada ada. Sulit untuk mempercayai kalau menurut logika atau akal. Tapi kalau iman ya kan, kalau iman yang berbicara jauh pada itu kan ya kan. Kada ada sulitnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi Nabi kita ini karena diperjalankan ya kan. Arti diperjalankan itu yang berbuat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada sidin seorang berjalan. Nah, jadi pada saat itu sahabat-sahabat yang lain pun